menyusun dan menyampaikan dokumen rencana induk itu bisa segera menyampaikan dokumennya dengan bekal-bekal materi nanti yang akan disampaikan. Dan bagi perusahaan sesuai dengan surat undangan yang kita sampaikan ya, surat undangan Bu Direktur itu akan ada setelah isoma jam 1.30 ya MC ya, Pak jam 1? 1.30 akan ada konsultasi publik, nanti akan dibagi beberapa meja dengan evaluator masing-masing yang sudah ada di meja. Itu nanti Bapak siapkan dokumennya ya, baik hard copy maupun soft copy ya, mungkin ada pemaparan singkat, ada tanya jawab dan penyusunan berita acara nanti di sesi 2. Kita upayakan kita padatkan di hari ini, kita efisienkan saja waktunya. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Marika Ulfa Utami ya, selaku subkoordinator pengembangan pemberdayaan masyarakat di Minerba. Silakan Ibu Marika maju ke atas panggung. Kan setelah paparan selesai, diharapkan Bapak Ibu sekalian mencatat ya, ada yang mau ditanyakan, tanyakan saja. Mumpung ini sesinya, jadi jangan nanti baru mau ditanyakan. Karena kalau menurut saya PPM ini kan barang baru. Kalau yang lain udah pada tahu lah, reklamasi sudah pada tahu, pasca tambang sudah tahu, gitu kan, konservasi K3 sudah tahu. Tapi PPM ini menurut saya relatif baru. Barang seperti apa itu PPM? Kok RKB saya jadi sulit disetujui kalau rencana induknya belum ada? Nah, di hari inilah kesempatan yang besar ya, kita manfaatkan semua. Dan saya sampaikan juga bahwa di sini kita rekan. Kita di sini rekan, di sini bukan sesi training, bukan mengajar. Di sini kita sama-sama belajar ya. Bapak Ibu di sini praktisi yang lebih mengetahui seluk-beluknya secara praktikal. Jadi nanti ada yang bisa Bapak Ibu sampaikan pertanyaan maupun sharing pengalamannya di lapangan bagaimana pelaksanaan PPM maupun penyusunan rencana induknya. Oke, kita langsung saja. Saya tadi sudah dijelaskan ya, ini adalah selaku subkoordinator pengembangan pemberdayaan masyarakat. Sedikit resumenya, S1-nya dari kebetulan orang itu juga, orang Palembang juga gitu. Tepuk tangan dong buat Ibu Marika. Mengambil S1 Teknik Pertambangan dari Universitas Sriwijaya Palembang dan S2 Teknik Lingkungan ya, Ilmu Lingkungan dari Universitas Indonesia. Oke, saya serahkan ke Ibu Marika. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Aku juga belum begitu. Cek. Lebih kepada untuk persetujuan kami. Mbak Agis, suara volume di situ dikecilkan dulu Mbak Agis, biar nyaman. Oke. Selamat pagi semuanya. Pagi. Belum makan pempek becuko. Kalau kata orang Palembang ini lemes banget suaranya ya. Saya ulangin ya, kalau saya bilang selamat pagi, teman-teman jawab dengan semangat pagi. Oke? Selamat pagi teman-teman semuanya. Semangat pagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, baiklah. Di sini tadi saya sudah dikenalkan nih, jadi saya nggak perlu kenalan lagi ya. Atau masih mau kenalan biar lebih akrab gitu ya. Saya singkat saja, nama saya sebelum saya mulai paparan, saya perkenalkan nama saya Marika Ulfa. Biasanya teman-teman ini suka panggil saya dengan sapaan Ika, gitu. Baiklah, di sini kita mulai saja untuk mempersingkat waktu karena siang nanti teman-teman juga punya kewajiban untuk konsultasi ya. Mbak, di
di next, tolong slide-nya. Oke. Nah, di sini saya punya outline saya di sini ada 8. Tapi intinya pada hari ini saya ingin men-coaching teman-teman, saya ingin coba sharing ke teman-teman bagaimana cara penyusunan dokumen RIPPM itu. Karena kebetulan pada hari ini teman-teman yang diundang melalui surat Bu Direktur kita adalah teman-teman yang belum menyampaikan dokumen RIPPM dan yang sudah menyampaikan dokumen RIPPM tetapi belum dikonsultasikan kepada pemerintah seperti itu. Jadi intinya ada di poin, ada di outline saya nomor 6 nanti. Oke, saya mulai saja next. Nah ini kayaknya udah pada tahu ya, udah sering banget ini di paparan ini dilihat oleh teman-teman gimana perbedaan CSR dan PPM. Tapi singkatnya saya jelaskan bahwa PPM ini adalah bagian daripada CSR, gitu. Tetapi dalam hal ini CSR di sini ada di Undang-Undang 11, dasar hukumnya ada di Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja. Kalau PPM itu mandatorinya ada di Undang-Undang 3. Undang-Undang 3 tahun 2020 itu perubahan atas Undang-Undang 4 tahun 2019 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Yang saya rangkum intinya di Undang-Undang 3 itu badan usaha dalam hal ini izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus itu wajib menyusun program pengembangan pemberdayaan masyarakat gitu. Lalu bagaimana sifatnya? Perbedaan CSR sama PPM tadi. Kalau kedua-duanya sifatnya mandatori, wajib. Namun di sini CSR ini wajib bagi yang menjalankan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam. Di situ terstate di Undang-Undang PT yang namanya nomor 40 tahun 2007. Saya kenapa nanya ke Pak Nardo ahli hukum, nanti kalau yang berkaitan dengan hukum Pak Nardo bisa ngejelasin gitu. Lalu kalau PPM ini hukumnya wajib, yang sudah saya sampaikan tadi dia wajib untuk memegang IUPK baik itu masih bergerak dalam izinnya eksplorasi maupun izinnya produksi seperti itu. Terus jangka waktu, terus wilayah sasarannya seperti apa nih kalau CSR? Kalau CSR itu skupnya luas. Jadi Bapak di Palembang, Bapak di Lahat, Bapak di Muara Enim, Bapak di Musi Banyu Asin, atau di Muara Tara ibu-ibunya gitu kan. Itu bisa menyumbang, ini CSR ini ya, jangan kebalik. CSR itu bisa menyumbang ke Jakarta, bisa menyumbang ke Palu yang ada bencana, misalkan seperti itu. Tapi kalau PPM ini jangkauannya wilayah sekitar tambang yang nanti ada di dalam dokumen lingkungan biasanya ring 1, ring 2, ring 3 dan seterusnya seperti itu. Nah, skema pembiayaannya seperti apa kalau CSR? Skema pembiayaan CSR ini patut dan wajar. Patut dan wajar di sini bisa dari biaya operasional, bisa dari profit, bisa dari revenue seperti itu. Tapi kalau PPM dari mana? Dia disesuaikan dengan studi kelayakan. Sesuaikan dengan studi kelayakan, lalu kapasitas produksi, dan itu biayanya dari biaya operasional, bukan dari profit, bukan dari revenue. Nah, kalau programnya itu bisa disesuaikan dengan kebijakan perusahaan masing-masing kalau CSR, tapi kalau PPM udah given 8 aspek di situ. Nanti kita cek apa aja 8 aspeknya di slide saya selanjutnya. Nah, tapi kalau di sini saya coba infokan saja bahwa 8 aspek ini ada di Kemen 1824K tahun 2018.
Oke. Next teman-teman. Oke, Mbak. Nah, ini tujuan PPM. Tujuan PPM di sini ada perbaikan kelembagaan atau institusi. Di sini biasanya melalui perbaikan tindakan sosial untuk memperbaiki kelembagaan yang sudah ada atau kemitraan. Lalu ada lagi perbaikan usaha, better business. Nah, di sini better business ini perbaikan kelembagaan pendidikan. Jadi bagaimana caranya meningkatkan sarana prasarana pembelajaran, akses pembelajaran, lalu mengajarkan bagaimana masyarakat berbisnis di sini. Lalu yang ketiga ada perbaikan pendapatan. Nah, di sini terkait dengan income, bagaimana pendapatan masyarakat yang awalnya mungkin 7 bisa jadi 8. Dengan cara apa? Dengan cara perbaikan di bidang bisnis dan memperbaiki penghasilannya yang diperolehnya. Nanti saya akan jelaskan lagi bagaimana program-programnya. Lalu perbaikan lingkungan di sini sudah pasti akses lingkungan ya, baik fisik maupun sosial. Bagaimana kita mengatasi kerusakan lingkungan yang berada di sekitar yang diakibatkan oleh kegiatan penambangan kita, seperti itu. Lalu perbaikan kehidupan di sini better living ya, itu sama saja bagaimana tingkat kehidupan masyarakat di sana, keluarganya dan masyarakatnya meningkat seperti itu. Dan ini perbaikan komunitas yang keenam, bagaimana kita memperbaiki lingkungan fisik maupun sosial. Di sini infrastruktur sosial ekonomi juga ada di sini. Gitu. Jadi tujuan PPM di sini bisa dirangkum. Intinya untuk meningkatkan bagaimana taraf hidup kehidupan masyarakat yang ada di sekitar tambang. Transformasi dari sumber daya alam yang sudah teman-teman kelola, bagaimana untuk meningkatkan taraf hidupnya, seperti itu. Lanjut ke dasar hukum. Ini dasar hukumnya. Di sini sudah ada Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar. Pasti sudah tahu semua pasal 33. Undang-Undang 3 2020 di situ di state bahwa izin usaha pertambangan baik itu IUP eksplorasi, IUPK eksplorasi, IUP operasi produksi, IUPK produksi itu wajib melaksanakan program pengembangan pemberdayaan masyarakat. Ada lagi di PP 96 yang baru yang tahun 2021, ada lagi permen turunannya Permen 11, Permen 25, Permen 26, Permen 1806 ini terkait dengan pelaporan, Permen 1824 itu terkait dengan pedoman penyusunan RPPN dan blueprint provinsi. Nah, di sini disimpulkan dari beberapa dasar hukum tadi disimpulkan bahwa pengertian PPM itu sendiri adalah bagaimana upaya kita dalam rangka kita mendorong perekonomian ini meningkat, pendidikan, sosial budaya, kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup masyarakat yang ada di sekitar pertambangan, baik itu mereka secara individual, kelompok, kolektif, bagaimana caranya kita untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka agar menjadi lebih baik dan mandiri. Nah, di sini sudah ada di tengah kota. sudah ada
masyarakat sekitar, pengertian masyarakat sekitar tambang itu apa aja. Kayak PTB Di aja. sini ada ring 1, ring 2, ring 3. Dijelaskan di sini ring 1 bahwa ring 1 ini wilayahnya terkena dampak langsung dari kegiatan operasi produksi atau pertambangan yang merupakan wilayah lokasi tersebut berupa fasilitas, misal ini ya, fasilitas umum perusahaan yang mana frekuensi atau hubungannya tinggi dengan perusahaan tersebut. Lingkupnya bisa 1 atau 2 desa atau kecamatan, yang mana baseline-nya ini pasti di hasil dari mapping dan AMDAL. Nah, lalu ring 2-nya itu yang terkena dampak sedang di sini. Contohnya apa? Mungkin dia jalan hauling yang hanya beberapa meter seperti itu, atau dia jalur dari tongkang teman-teman yang dampaknya hubungannya sedang, itu bisa di satu kecamatan, satu kelurahan atau satu kabupaten biasanya. Nah, sedangkan ring 3 ini yang dampaknya sangat rendah, jadi bisa jadi administrasi teman-teman di kabupaten ataupun provinsi. Clear ya? Nanti ditanya aja kalau nggak ngerti, dibantu sama Bapak Nardo. Next. Oke, nah di sini dasar hukum Undang-Undang 3 tahun 2020 yang pertama pada pasal di Undang-Undang 3 tahun 2020 ini dia kan merupakan perubahan atas Undang-Undang 4 ya. Di situ udah dijelaskan bahwa di pasal PPM itu khususnya ada di pasal 108. Yang pertama, yang tadi sudah saya sampaikan terus-menerus, perusahaan itu wajib menyusun program pengembangan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, di situ wajib adanya alokasi dana untuk PPM, di mana perusahaan ini wajib mengalokasikan dana untuk PPM yang berasal dari biaya operasional. Nah, yang besarannya nanti ditetapkan oleh Menteri. Kebetulan kita belum ada penetapannya, tetapi saat ini masih dalam rangka analisis kajian mendalam, apakah itu nanti dari cost per ton, ataukah itu dari nanti persentase dari biaya operasional, apa nanti ada klasifikasi terkait dengan kalori tinggi, kalori rendah, gitu ya, kalori sedang. Nah, nanti kita minta supportnya juga dari teman-teman, masukannya lebih bagus lagi kalau ada kajiannya dari teman-teman. Kita akan sangat terbuka untuk hal itu. Lalu ini yang ketiga, poin ketiga, bahwa rencana induk PPM itu di Undang-Undang 3, penyusunan PPM itu harus dikonsultasikan kepada Menteri, Pemda, dan masyarakat. Nah, next Mbak, saya ke dasar hukum 25 di Permen 25. Oke. Di dasar hukum Permen 25 di sini, ini sebenarnya implementasi mulai dari bagaimana pelaksanaan PPM itu. Di sini ada highlight terkait dengan blueprint PPM. Nah, blueprint PPM ini bukan tugas teman-teman badan usaha. Blueprint PPM ini tugasnya dari provinsi, gubernur. Jadi di sini UP dan UPK, baik itu UP eksplorasi maupun OP tadi, wajib menyusun RIPPM dengan berpedoman kepada cetak biru yang ditetapkan oleh gubernur. Pasti nanti ada pertanyaan nih, Bu, kalau misalkan
cetak biru dari Sumsel sama Bengkulu belum ada gimana nih? Saya langsung jawab ya sebelum ada pertanyaan lagi. Jadi tidak menghapus kewajiban teman-teman badan usaha untuk melakukan dan menyusun dokumen RIPPM itu karena nggak adanya cetak biru. Nah, teman-teman tetap wajib melaksanakan dan menyusun dokumen RIPPM itu mengacu pada apa? Mengacu pada hasil social mapping teman-teman. Gitu. Jadi kewajiban teman-teman itu tetap wajib hukumnya, kalau nggak dilaksanakan, kalau sholat kan dosa ya. Nah, kira-kira gitu. Tidak walaupun nggak ada cetak biru provinsi Sumsel, belum ada, sama provinsi Bengkulu, tidak menggugurkan kewajiban teman-teman untuk menyusun dokumen RIPPM tersebut. Jadi teman-teman wajib menyusun dokumen RIPPM tersebut karena nanti tadi sudah disampaikan oleh Pak Ai bahwa RIPPM, dokumen RIPPM ini merupakan salah satu syarat untuk teman-teman ngajuin rencana kerja anggaran biaya di tahun 2023. Di tahun 2022 kan kemarin sudah dapat dispensasi untuk 3 bulan komitmen teman-teman untuk menyusun ya. Jadi udah dapat dispensasi. Jadi untuk 2023 tidak ada dispensasi lagi. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana penyusunan RIPPM? Penyusunan RIPPM ini dapat dilakukan bersamaan dengan studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup. Jadi dilakukan bersamaan. Tetapi kalau misalnya dia sudah ada dokumen FS, biayanya mengacu ke dokumen FS. Begitu. Lalu apa saja nih isi RIPPM itu? RIPPM itu memuat rencana program mulai dari masa operasi produksi sampai dengan pasca tambang. Jadi teman-teman yang belum nyusun, mulai dari tahun 2022 sekarang sampai dengan nanti akhir tambangnya, akhir izin dan pasca tambangnya. Seperti itu. Nah, biaya PPM-nya bagaimana? Tadi sudah saya sampaikan, biaya PPM ya tetap dari biaya operasional. Terus pengelolaan biayanya gimana? Nah, banyak yang pakai pihak ketiga, balai-balai pihak ketiga kayak balainya ya, atau yayasan ya. Nah, itu harusnya tidak boleh. Jadi biaya PPM itu dikelola sendiri nih oleh badan usaha. Karena nanti yang akan mempertanggungjawabkannya, melaporkannya badan usaha. Begitu. Tapi kalau misalkan infrastruktur silakan tunjuk konsultan infrastruktur ya, bangun jalan, jembatan dan lain-lain silakan tunjuk. Tetapi untuk pelaporannya itu badan usaha yang melakukannya. Begitu. Lalu gimana nih terkait dengan biayanya? Apabila ada peningkatan kapasitas produksi, misalkan di Januari teman-teman 100.000 ton dengan pembiayaan PPM misalkan 200 juta, teman-teman mau meningkat nih di Juli atau di Agustus ini ada revisi peningkatan produksi karena masih ada kuota produksi dari FS ya, tidak melebihi kuota produksi FS ya, catatan ya. Misalnya meningkat jadi 200, revisi lah RKAB dari 100.000 menjadi 200.000. Gimana nih peruntukan biaya PPM-nya? Biaya PPM-nya itu di state bahwa ketika ada peningkatan produksi, kapasitas produksi, maka perusahaan wajib meningkatkan biaya PPM juga. Yang idealnya seperti apa? Harusnya apple to apple dong, ya kan? Ketika 100 biaya PPM, 100.000 ton, 100 biaya PPM, naik 200
200.000 ton, naik lagi apple to apple-nya jadi 200 juta. Nah itu contohnya, jadi harus apple to apple ya, idealnya. Lalu gimana nih kalau misalnya pada akhir tahun berjalan laporannya tingkat produksinya 100 ribu, realisasinya masih 80 juta, realisasi PPM-nya masih 80 juta, sedangkan produksinya tadi udah 100 ribu, udah tercapai. Itu harus di carry over. Yang tadi PPM-nya 100 juta itu baru terrealisasi 80 juta, 20 jutanya harus di carry over ke tahun berikutnya, baik program maupun biaya. Clear ya? Jadi di realisasi biayanya tidak tercapai, wajib ditambahkan pada tahun berikutnya. Next, bagus. Nah ini pedoman teman-teman sekalian nih yang untuk menyusun dokumen RPPM. Ada di Kemen 1824K 2020 tahun 2018. Nah di bagian yang nomor 2 itu pedoman pada lampiran kedua, itu pedoman penyusunan rencana induk PPM. Ada formatnya di sana. Nah, ada program-programnya di sana, ada program 8 aspek di sana. Apa aja program 8 aspek itu? Coba kita cek di sebelahnya. Bagus, next slide. Oke, nah ini program 8 aspek. Program utama PPM subsektor mineral batubara yang ada di Kemen 1824K. Nah, ini 8 program yang wajib dilaksanakan oleh teman-teman badan usaha sektor pertambangan batubara. Wajib jadi. Nomor 1 sampai 8 itu wajib. Yang pertama pendidikan. Di situ ada bisa dalam bentuk beasiswa, pendidikan dan pelatihan, training ya, keterampilan dasar, terus bantuan tenaga pendidik. Tadi honor guru TK, guru madrasah, guru TPA, guru ngaji ya atau apalah. Nanti ada juga sarana prasarana pendidikan. Apakah dia butuh komputer, sarana prasarana ya? Apakah butuh papan tulis, meja, kursi? Jadi yang menunjang kegiatan pendidikan tersebut. Lalu ada kesehatan di situ. Ada kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan, ada sarana dan prasarana. Kesehatan masyarakat ini mungkin nanti teman-teman ada program operasi katarak, operasi mata katarak atau sunatan massal, bisa seperti itu, atau gizi bayi, gizi ibu dan anak programnya, atau nanti bisa subsidi ke tenaga kesehatan. Lalu ada sarana prasarana kesehatan. Jadi kalau nggak salah waktu itu Sumsel itu butuh tandon air, lalu oksigen ya waktu itu. Nah itu kalau di Lahat juga ada yang berkontrak dengan MOU dengan badan usahanya untuk buat rumah sakit daerah. Nah itu bisa silakan sesuai dengan mappingnya seperti apa, sesuai dengan hasil MOU dan ketersediaan program dan biaya teman-teman. Lalu yang ketiga, tingkat pendapatan real. Nah ini sering nanya nih, apa nih tingkat pendapatan real, bedanya sama kemandirian ekonomi? Saya jawab sekarang di sini. Tingkat pendapatan real itu bagaimana cara badan usaha teman-teman sekalian ini untuk meningkatkan penghasilan masyarakat yang provisinya sudah ada di sana. Misalnya udah ada perdagangan, udah ada perkebunan, udah ada pertanian di sana, udah ada kewirausahaan. Nah misalkan di peternakan, teman-teman upgrade bantu, misalnya pakan ternak gitu kan. Awalnya yang susah cari pakan ternak di mana, dibuatkan di satu tempat
tempat untuk banyak apa namanya korporasi atau untuk banyak kelompok pabrik mini pakan ternak. Nah itu bisa membantu meningkatkan mereka kan, yang awalnya mungkin susah mencari pakan ternak jadi gampang gitu, atau mungkin yang awalnya dia petani, yang awalnya mereka pakai apa namanya pupuk kimia, teman-teman ajarin bagaimana pupuk organik, kualitas dari produk-produk pertaniannya yang awalnya kurang baik kan menjadi lebih baik gitu. Nah sedangkan gimana nih kemandirian ekonomi? Di sini dibutuhkan kreativitas teman-teman badan usaha, bagaimana cara teman-teman untuk meningkatkan akses masyarakat di sana untuk entrepreneur, punya UMKM, membangun UMKM, atau bagaimana meningkatkan UMKM yang sudah ada, baik itu melalui pelatihan atau modal dan lain sebagainya gitu. Nah ketinggalan dong nomor 3 ya, yang sering miss ini ketinggalan nih. Catatan pengutamaan penggunaan tenaga kerja masyarakat sekitar tambang. Ini sering banget dicatat di PPM. Ada anggaran terkait dengan pengutamaan penggunaan tenaga kerja sekitar. Ada aja pokoknya nanti ditemuin. Ditanya ini apa pengutamaan penggunaan tenaga kerja masyarakat? Ini gaji karyawan. Wah gaji karyawan dikeluarkan dong, masa masuk PPM? Ya nggak? Nah itu sering banget itu, ada beberapa perusahaan yang kadang tidak paham, kurang kurang informasi lah. Jadi sekarang kita informasikan di sini bahwa pengutamaan penggunaan tenaga kerja ini bukan gaji karyawan dimasukkan, tetapi program pengutamaan tenaga kerja. Jadi perekrutannya itu tenaga kerja karyawan perusahaan itu diutamakan dari orang-orang di rank 1, rank 2, rank 3 gitu. Ya clear ya, jangan lagi dimasukin gaji di sini teman-teman ya. Oke, yang kelima kita sudah tahu nih, kalau sosial budaya mah kalau charity nomor 1 ya, pokoknya kalau charity sosial budaya nomor 1, ngasih sumbangan, Idul Fitri, Kurban Idul Adha, 17 Agustus, acara Natal gitu ya, banyak lah pokoknya ya, udah hafal lah gitu ya. Tapi saya harapkan kedepannya teman-teman lebih selektif lagi. Anggaran diusahakan tidak dalam berbentuk uang, tetapi bisa kita alihkan ke barang atau pos-pos, misalnya pada saat 17 Agustus sumbangan ya di list aja, butuh apa, butuh hadiah atau apa, beli dalam bentuk barang atau butuh tenda. Jadi sumbangannya diminimalisir lah dalam bentuk uang, bukan tidak diperbolehkan tapi diminimalisir ya. Lalu ini pemberian kesempatan kepada masyarakat setempat dalam untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan. Nah ini teman-teman beda dengan RR, rencana reklamasi, revegetasi dan lain-lain, beda ya teman-teman ya. Jadi mungkin di sini yang bisa teman-teman program-program, contoh program ya. Kalau di Kalimantan itu ada dia konservasi bekantan. Nah, konservasi bekantan. Terus ada kalau di Sumsel itu restorasi burung apa gitu yang di Musi Rawas Utara kalau nggak salah. Lalu ada juga mungkin teman-teman bisa contoh Bang Ramli. Bang Ramli apa tuh Bang Ramli? Adanya Bang Nardo di sebelah saya. Bang Ramli apa? Kita kan ya. Bang Ramli itu Bang Ramah Lingkungan. Nah, bisa diarahkan ke sana.
Jadi Jamur tadi kan budidaya bisa apa teman-teman turunan jamur. upgrade pengetahuan masyarakat di sekitar sana terkait dengan lingkungan. Bagaimana cara mengelola sampah, bagaimana cara memisahkan sampah, bagaimana mendapatkan income dari sampah itu. Kayak olahan makanan Seperti itu. dari ikan, bahan Nah, abon. yang ketujuh apa? Pembentukan kelembagaan komunitas. Nah, di sini teman-teman bisa menguatkan lembaga yang sudah ada, baik itu dari BUMDes, koperasi, LKMD, atau membuat kelembagaan baru. Tergantung dengan budget, program, dan hasil mapping seperti apa nantinya gitu. Nah, yang ke-8 ini infrastruktur penunjang PPM, bisa jadi bangun jalan, jembatan, dan lain-lain. Gitu. Oke, lanjut, Mbak. Nah, ini bagaimana ini kalau yang ini merupakan tahapan dari pelaksanaan. Tahapan dari pelaksanaan PPM yang ideal itu seperti ini. Pertama, kita sudah punya RPJMD di masing-masing wilayah. Bahkan kita sudah punya RPJMN ya, RPJMN, RPJMD, ada RT RW, ada renstranya dari dinas-dinas terkait. Kalau 8 aspek ada dinas pendidikan, ada kesehatan. Biasanya kelitnya BPDA ya, atau SDA ya, sumber daya alam kan. Ada pariwisata, ada sosial, ada PUPR. Nah, di sini bisa dilihat dari renstra mereka. Kenapa kita perlu itu? Agar pelaksanaan kita itu tidak tumpang tindih, gitu. Nah, lalu sudah ada RPJMN, RPJMD, idealnya ketika ada blueprint TPM, yang ini merupakan blueprint TPM itu yang disusun oleh provinsi, dalam hal ini ditetapkan oleh gubernur, itu isinya terkait dengan, biasanya yang isinya terkait dengan perencanaan strategis, bagaimana isu-isu yang berkembang di kabupaten kota yang ada di provinsi tersebut, lalu apa saja yang perlu dikembangkan, apa saja yang bisa dikembangkan dari 8 aspek tersebut. Nah, kebetulan provinsi Sumsel sama Bengkulu kan belum ada, jadi tetap wajib kita tadi RPPM kan, walaupun nggak ada ini si blueprintnya, tetap kita bisa mengacu ke nomor 3 itu RPPM itu, walaupun kita nggak ada dokumen RPPM, tidak bisa berpedoman kepada RPPM, tetapi kita punya RT RW, punya RPJMD, punya Renstra, dan jangan lupa teman-teman harus lakuin pemetaan sosial untuk menyusun dokumen RPPM itu. Jadi wajib dokumen RPPM itu, gitu ya. Walaupun nggak ada si blueprint tadi, tidak menggugurkan kewajiban. Nah, lalu kalau sudah ada RPPM gimana nih? Apa gunanya RPPM? RPPM itu guidance buat teman-teman biar lebih terarah dalam pelaksanaan penyusunan program di setiap tahunnya. Nanti di dokumen RPPM itu dituangkanlah setiap tahun di RKAB. Gitu loh. Lalu RKAB yang sudah disetujui itu nanti kan harus ada laporan nih. Nah, laporannya teman-teman wajib melaporkan realisasi baik itu triwulan, semester, dan tahunan. Gitu. Oke, next. Nah, ini bagaimana pembiayaan dan pelaksanaannya tadi sudah saya jelaskan juga. Wajib dikelola biayanya oleh perusahaan dari biaya operasional. Ketika terjadi peningkatan kapasitas produksi, maka biaya PPM harus meningkat. Ketika tidak tercapai realisasinya, maka tahun depan realisasi selisihnya di carry over ke tahun ke tahun depannya gitu. Dan yang terakhir gimana nih, diharapkan wajib tidak boleh tumpang tindih pembiayaan
dari biaya PPM tersebut dengan APBN, APBD pemerintah. Jadi bisa jadi programnya sama, tetapi sharing budget pemerintah ada butuh budget 5, pemerintah ada 3, perusahaan mengakomodir 2. Contohnya seperti itu. Lalu pelaksanaannya bagaimana? Ya sudah saya sampaikan di poin 10 tadi, bahwa pelaksanaan program PPM ini disetujui dulu di dalam RKAP. Lalu bagaimana teman-teman harus menyampaikan SOP, bagaimana caranya teman-teman melakukan menerima proposal, menindaklanjuti proposal, terus itu SOP pelaksanaannya, SOP pelaksanaan dari masing-masing dan kebijakan dari perusahaan masing-masing untuk pelaksanaan PPM tersebut. Lalu, nah ini yang nomor 3 nih, yang kadangan tidak ada, banyak yang nggak ada nih. Jadi kedepannya kita harapkan, kalau HSE kan udah ada ya, kadangan manajer HSE atau level superintendent, head departemen seperti itu. Nah ini yang kadangan masih serabutan nih teman-teman, yang megang PPM ya KTT lagi, HR lagi, HR lagi gitu kan. Nah ketawa-ketawa itu berarti bener itu, secara tidak langsung curhat itu ya. Jadi di sini diinfokan aja nih sama pimpinannya, Pak, pada saat pelaksanaan harusnya PPM itu dipegang selevel tingkat manajer, jadi fokus. Karena PPM ini jadi hot issue loh, seksi sekali, jadi sorotan gitu lah. Jadi kalau tidak dilaksanakan dengan baik, nanti kedepannya mau penutupan tambang yang disorot ini nih, pasti yang disorot dibawa-bawa sosial, masyarakat, dan lingkungan. 3 hal itu pasti gitu. Jadi ini adalah tahapan kami bagaimana untuk memperbaiki nih kondisi yang teman-teman belum tahu apa sih itu makanan, apa sih itu PPM gitu kan ya. Sekarang harus lebih aware lagi gitu. Selama ini kan cuma reklamasi gitu kan ya, pasca tambang, apa sih PPM ini gitu kan. Tapi nanti yang terakhir pada saat mau penutupan tambang ini yang dikejar-kejar banyak. Jadi biar teman-teman gak dikejar-kejar, sudah mulai nyicil dari sekarang program-programnya gitu. Jadi kalau sudah pasca tambang udah settle, sudah goalsnya kita udah tercapai tadi, sustainability development sama independent. Jadi pembangunan berkelanjutan sama kemandirian masyarakat gitu. Lalu ini pelaksanaannya ada yang sama seperti slide sebelumnya, dia harus melaporkan laporan baik itu triwulan, semester, dan tahunan kepada menteri ya, karena memang sekarang kewenangannya sudah mineral batubara sudah menteri, seperti itu. Next. Nah ini pemetaan sosial nih. Ini pasti banyak nanti yang nanya terkait dengan pemetaan sosial ini. Jadi pemetaan sosial itu apa nih? Apa pemetaan sosial ini? Makanan apa pemetaan sosial ini ya? Nah pemetaan sosial ini bagaimana kita menggali, mengumpulkan informasi-informasi terkait dengan 8 program PPM itu, kondisi awalnya baik itu topografi, demografi, status sosial, modal sosial gitu kan. Terus siapa aktor yang berperan penting di sana. Nah itu di pemetaan sosial itu tergambar. Jadi desanya perusahaan Bapak tentukan ring 1, ring 2, ring 3. Oh di desa ini pendidikannya ada sekian SD, ada sekian SMP. Bagaimana
em, apa namanya, bagaimana kondisi sekolahannya, gurunya seperti apa, apa namanya, siswanya seperti apa, terus itu apa namanya, kesehatannya bagaimana, penyakitnya bagaimana di sana, kondisi masyarakatnya, habit masyarakatnya seperti apa di sana, sarana prasarana kesehatannya bagaimana, sanitasi airnya bagaimana. Lanjut lagi ke profesi masyarakatnya, berapa indeks pembangunan manusianya di sana, gitu kan. Terus profesi di sana kebanyakan apa, gitu kan? Apakah petani, apakah dia wirausaha, ataukah dia perkebunan, gitu kan? Jadi itu yang dipetakan, di capture. Yang baru ya, jangan ngambil yang dari Bapeda. Bapeda kadang-kadang nggak update. Ya kan? Pasti yang senyum-senyum itu copy paste aja lah dari Bapeda. Taunya si fulannya sudah nggak ada, udah meninggal, udah ini, udah nggak ada lagi, gitu kan? Berapa jumlah masyarakatnya, gitu kan? Nah lalu sudah lakuin mapping pemetaan sosial, itu terserah ya bagaimana cara teman-teman ya. Apakah teman-teman caranya pakai mix method, kuantitatif kualitatif, terserah, itu inilah yang tahu teman-teman lah ya bagaimana. Apakah teman-teman turun ke lapangan, apakah teman nyuruh anak kuliahan yang magang, apa nyuruh anak SMA atau gimana, pokoknya itu caranya kita serahkan ke teman-teman sekalian, mau pakai metode apa, cara apa. Lalu nanti setelah adanya mapping sosial ini, teman-teman harus lakukan konsultasi dengan stakeholder. Di sini konsultasinya bisa berupa door to door, bisa berupa FGD, atau expert judgment, terserah, itu dikembalikan lagi caranya ke teman-teman. Yang pasti teman-teman harus melakukan konsultasi dengan stakeholder di sana. Siapa aja stakeholdernya di sini? Pemerintah daerah, desa, kecamatan, kelurahan, Bapeda, ya, bahkan silakan kalau mau sampai provinsi. Tapi harus minimal diakomodir yang saya sampaikan tadi. Ya, lalu ada lagi nggak stakeholdernya kira-kira? Ada lagi ya? Jadi perusahaan yang berada di sekitar teman-teman itu bisa jadi nanti bisa sharing budget, sharing program, bisa lebih ringan bebannya teman-teman yang angkanya tadi 10 harus ditanggung oleh teman-teman. Ketika sudah ada perusahaan satu lagi di sebelahnya, gitu kan, sudah lebih ringan. Jadi bisa kalau kata orang Palembang tuh sokongan. Ayo kita sokongan ya. Kau 2000, aku 2000, yang sikok lagi 5000, gitu kan. Jadi bisa lebih ringan lah bebannya. Sharing budget, sharing program. Kamu nyiapin kamu nyiapin pasirnya, aku nyiapin batanya, gitu kan. Misalkan yang satu lagi nyiapin semennya. Nah, jadi pelaksanaan itu tetap terlaksana, ringan ringan juga buat teman-teman. Dengan catatan, tapi ada catatan nih. Di situ biayanya tidak boleh tumpang tindih. Tumpang tindih dengan apa tadi? Balik lagi, tumpang tindih dengan anggaran APBN sama APBD daerah. Gitu. Nah, konsultasinya ini tadi yang saya sampaikan tadi bisa FGD, bisa dengan door to door. Jangan lupa teman-teman harus nyampaikan buktinya, baik bukti tertulis maupun dokumentasi. Bukan hanya ngirim ke kami daftar hadir aja, suruh aja mamang beca, mamang ojek pinggiran pengkolan situ tanda tanganin, beres kan. Tapi kan buktinya loh, konsultasinya nih, kita kayak gini kan bukti konsultasi, ada coaching kan, FGD foto, tanda tangan berita acara, ya kan, hasil MOU kesepakatan misalnya dengan dinas kesehatan,
dinas pendidikan, ada gitu, ada buktinya itu. Oke, next, ini saya sekilas saja. Ini kenapa di 2022 agak melejit ya rencananya di sini karena di 2019, 2020, 2021, 2021 itu kontribusi biaya PPM ini masih dari Badan Usaha Pertambangan TKP 2B maupun UPPMA. Nah, sekarang alhamdulillah teman-teman UPPMDN sudah gabung, sudah menjadi kewenangan pusat, menambah rencana kita ya, menambah kontribusi PPM ini, dan saya harapkan nanti pelaksanaannya bisa lebih baik lagi, realisasinya bisa lebih baik lagi dan dilaksanakan lah sebaik mungkin gitu. Nah, ini next, ini sebenarnya itu bentuk-bentuk program ya, bentuk-bentuk program bagi masyarakat desa. Nanti setelah kita harapkan di mana itu kesehatan masyarakat bisa meningkat, mungkin dengan adanya bantuan sarana prasarana, training training di sini, pendidikan, bagaimana meningkatkan pengetahuan, knowledge mereka dengan dilakukan pendidikan dan pelatihan, training. Lalu ini ada modal usaha. Modal usaha ini bagaimana caranya teman-teman meng-guide yang sudah ada sekarang, ditingkatkan lagi, ataupun yang menjadi potensi di sana diberikan diberikan support, dibina gitu kan. Nah, di sini ada nilai tambah. Kenapa saya sampaikan di sini nilai tambah? Kalau pempek belida dijadikan digoreng biasa aja kan B aja ya, gitu kan. Sekali makan habis gitu kan. Kalau dia bisa dijadiin nilai tambah, dibikin pempek, gitu kan. Orang Palembang semua jadi warung Palembang Bengkulu, jadi aku ngomongin pempek ya. Dibikin pempek, terus itu nanti ditingkatkan lagi nilai tambahnya, dijadiin kerupuk goreng, ya kan, yang sudah jadi. Kalau misalnya ada kita yang mau fresh from the oven, kerupuk kering nanti bisa digoreng sendiri atau dipanggang di rumah pakai microwave kan bisa gitu kan ya. Nah, jadi ada value added-nya lah, nilai tambahnya, program-program yang mau kita laksanakan nanti. Nah, itu contoh baik Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan mau program apa ya kami persilahkan sesuai dengan hasil mapping gitu. Jadi aku sorry ini ngomongnya campur-campur ya. Karena tadi sudah duluan disampaikan sama Pak Nardo kalau wong kita, jadi kayaknya agak kurang kurang berasa iwaknya kalau udah ngomong bahasa Palembang. Kangen gitu ya, kayak ngomong bahasa Palembang. Lalu ini infrastruktur desa ya, sudah tahu semua teman-teman bagaimana cara meningkatkan infrastruktur desa, maupun itu jalan, jembatan, lain-lainnya ya. Lalu perizinan kelembagaan. Nah, di sini nih jadi tugas teman-teman juga, menjadi tugas teman-teman, walaupun tidak sepenuhnya ini merupakan tugas teman-teman, tapi ini bagi teman-teman yang melakukan pendampingan dengan masyarakat di sekitar tambang terkait dengan perizinan kelembagaan BUMDes. Nah, di sini contohnya, misalkan ibu-ibu PKK itu punya produk makanan ya. Nah, teman-teman di sini bisa membantu dalam hal bagaimana membantu perizinan mereka. Yang awalnya mereka itu ya cuma pedagang rumahan gitu ya, meningkat nih. Ada izin BPOM-nya. Jadi kan kita itu lebih trust ya ketika dia ada BPOM udah tercatat nih izinnya, halal, udah boleh nih dimakan, gitu kan. Nah, itu silakan teman-teman nanti bantu bagaimana cara peningkatannya, baik itu perizinan, mutu dari produk-produk mereka,
atau nanti dengan berbagai cara lah, kreativitas teman-teman badan usaha. Lalu di sini nih saya tadi balik lagi ke nilai tambah, lalu di sini ada eco friendly, ramah lingkungan. Nah, eco friendly ramah lingkungan itu saya coba gini. Mungkin kemasan yang di plastik itu bisa bisa dialihkan menjadi paper atau yang dia eco friendly lah. Jadi produk kita itu selain kita sudah ada produk, tapi itu bisa bisa go green gitu loh. Bisa aja nanti kedepannya dengan kita kita sentuhan eco friendly ini, bisa saja produk kita tuh bukan hanya di kabupaten, bisa saja provinsi dan nasional gitu. Sudah banyak yang teman-teman yang seperti itu, contohnya memang ada di Kalimantan, perusahaan-perusahaan yang lumayan lah ya. Tapi kita harapkan juga teman-teman bisa lah sedikit nanti mengembangkan hal-hal seperti itu. Nah, lebih baik memulai telat ya, walaupun telat lebih baik daripada tidak sama sekali, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini akses pasar e-commerce. Next, akses pasar e-commerce ini gimana caranya teman-teman melakukan pembinaan, ngajarin binaan teman-teman itu dengan dunia digitalisasi. Karena kan selama 2 tahun ini 2020-2021 pada di rumah aja kita ya, mau keluar takut gara-gara pandemi gitu kan. Jadi ibu-ibu ini banyak yang kena marah nih sama suaminya, termasuk saya sih sebenarnya. Jadi saya tidak punya, jadi belanja check out Tokopedia, Shopee gitu. Nah, coba diperkenalkan produk-produk mereka, masukkan ke e-commerce, atau mungkin di kabupaten itu punya satu e-commerce khusus sendiri. Nanti mungkin memang harus di-lead ya oleh pemerintahnya, bagaimana membangun e-commerce tersebut gitu kan. Jadi mulai dikenalkan dengan teknologi bahwa udah foto aja nih kemplang kerupuk kalian nih dimasukkan ke Shopee, Tokopedia dan lain-lainnya lah, Gojek, GoPay, GrabFood dan lain-lainnya seperti itu. Nah, mungkin bisa diperkenalkan akses pasarnya dengan e-commerce sekarang, karena memang dunia kita tidak bisa tidak bisa lari, tidak bisa sembunyi dari dunia digitalisasi teman-teman gitu. Nah, next, ini poin penting dalam penyusunan dokumen RIPPM. Ini format teman-teman. Formatnya ini saya boleh ini nggak slide sebentar, saya ada format singkat sih, tapi jadi biar teman-teman bisa ini dulu deh, bisa secara singkat foto, jadi tahu nih. Oke, sebentar. Nih, silakan difoto dulu. Nah, itu tadi penjelasan, ini singkatnya. Oke. Jadi teman-teman udah tahu tuh panduannya, ada juga di Kemen 1824 ya, lampiran kedua untuk detailnya. Tapi kadang-kadang ini banyak betul nih. Jadi ada yang skip intisari, dibikin ringkasan, sedangkan itu situ intisari gitu kan. Oke. Saya close ya, silakan Mbak ditampilkan lagi Mbak tadi, biar teman-teman juga bisa membaca di sana. Nah, formatnya tadi yang sudah saya singkat, secara singkat rangkum. Ada di situ ada kata pengantar, ada intisari, ada daftar isi, ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Nah,
saya jelaskan lagi di sini, kata pengantar sudah saya serahkan lah ya kepada teman-teman semua seperti apa formatnya. Lalu intisari di sini dicatat aja mungkin, berisi tentang ringkasan mulai dari bab 1 sampai dengan bab 5. Jadi orang tanpa membaca bab 1, bab 2, bab 3 sudah tahu ringkasannya mau gimana nih isinya. Udah ada gambaran gitu loh. Daftar isi saya serahkan semua ke teman-teman lah yang menyusunnya nanti seperti apa. Lalu di sini ada bab 1. Bab 1 itu ada latar belakang. Latar belakang di sini berisi tentang narasi sedikit lah terkait dalam perusahaan, bagaimana provinsinya di mana, kabupatennya di mana, lalu di sini ada identitas perusahaan, namanya mana, izinnya, nomor izinnya berapa, berlakunya sampai dengan kapan gitu ya, alamat perusahaan, penanggung jawabnya, direktur, komisaris, sahamnya, lalu penanggung jawab atas kegiatan PPM. Yang saya sudah sampaikan di atas tadi, bahwa harusnya PPM itu punya selevel manajer yang bertanggung jawab gitu. Nah, lalu kedua di maksud dan tujuannya itu maksud teman-teman untuk menyusun RPPM itu seperti apa? Apakah maksudnya menindaklanjuti dari peraturan Menteri nomor 25, 26, Kepmen 18, 24 dan lain-lainnya. Lalu tujuannya apa? Tujuan di sini masukkan aja visi misi perusahaan. Lalu tujuan program PPM ini mau seperti apa nantinya? Masukkan aja itu teman-teman. Nah, yang ketiga dasar hukum. Di sini bisa diuraikan singkat mengenai peraturan perundang-undangan yang sudah saya sampaikan sebelumnya di depan seperti apa. Lalu ada lagi uraian metode sistematika penyusunan ini, bagaimana cara teman-teman menyusun dokumen ini gitu. Oke, next bab selanjutnya bab 2. Nah, ini bab 2 ini berisi uraian singkat mengenai lokasi wilayah. Silakan aja teman-teman laksanakan seperti apa, bagaimana teman-teman menggali metode profil wilayah ini. Di sini profil wilayah ini bisa dibilang mini pemetaan sosial ya. Itu dilaksanakan oleh teman-teman. Silakan mau yang saya sampaikan tadi mau pakai metode apa saja, kualitatif, kuesioner, atau mau bikin melibatkan dari mahasiswa, akademisi atau pihak ketiga segala macam, dan mungkin bisa perusahaan sendiri yang melaksanakan dengan sumber daya manusia yang ada. Silakan. Lalu bab 3-nya hasil konsultasi pemangku kepentingan. Nah, bab 3-nya ini saya harapkan teman-teman sudah punya gambaran dari hasil kondisi profil wilayah, dari hasil pemetaan sosial. Sudah ada gambaran kira-kira isu-isunya apa nanti yang bisa diangkat gitu. Lakukan di sini lakukan konsultasi dengan pemegang kepentingan yang sudah saya sampaikan di depan tadi, desa, kecamatan, kelurahan, Bapeda, SDA, kabupaten ya. Silahkan saja sampai layer berapa yang pasti harus bisa dipertanggungjawabkan, dan merupakan saran, nasihat, atau hasil need assessment lah, hasil dari kebutuhan masyarakat gitu. Lalu bab 2 dan bab 3 ini merupakan acuan buat teman-teman untuk nyusun rencana induk PPM.
program-programnya gitu. Jadi misalkan contohnya di profil wilayah ada saya meng-capture di bagian pendidikan saja ya, di aspek program utama pendidikan. Jadi di program utama pendidikan itu misalnya ada usia anak yang bersekolah ada 50 anak, tetapi yang sekolah di sini, tetapi yang tidak bersekolah di sini ada 15 anak misalnya. Nah, dari hasil konsultasi ada permintaan terkait peningkatan pendidikan di sana. Nah, mungkin di bab 4-nya program-program teman-teman lebih ditujukan ke beasiswa. Misalkan dari 15 ini perusahaan ini 5, perusahaan yang satu lagi 5, perusahaan yang satu lagi 5. Jadi kan konsultasi pemangku kepentingan tadi sudah rembukan juga dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sekitarnya. Nah, disitulah program-program PPM ini di bab 4 ini dituangkan hasil dari kebutuhan masyarakat yang sudah dilakukan pemetaan sosial di bab 2 dan bab 3 gitu. Nah, di bab 4 ini berisi penerima manfaat yang tadi sudah disampaikan di awal. Isinya rank 1, rank 2, rank 3-nya siapa saja. Lalu lokasinya di mana kegiatannya? Mungkin next. Oke, lokasinya di mana kegiatannya, terus waktu pelaksanaan programnya seperti apa, rencana pembiayaannya seperti apa. Ini kita karena belum ada peraturan terkait dengan dana minimum, kita serahkan semuanya ke teman-teman mau seperti apa kebijakan teman-teman. Tapi kita pakai asas ini ya, dari biaya operasional, tapi kita pakai azas CSR tadi ya, kepatutan dan kewajaran. Jangan sampai nanti teman-teman suka-sukanya dewe 100 rupiah per ton. Kacau banget itu, gitu kan ya. Oke, waktu pelaksanaan rencana biaya ya. Di sini ring 1, ring 2, ring 3 penerima manfaat di sini. Nah, di ring 1, ring 2, ring 3 ini diharapkan adanya proporsional biaya. Itu kita kembalikan lagi ke kebijakan perusahaan. Ring 1 itu dapat program apa aja, ring 2 itu dapat program apa aja, ring 3 itu dapat program apa aja, dan proporsional biayanya berapa persennya dikembalikan lagi ke teman-teman perusahaan sesuai dengan kebijakan. Dan balik lagi tadi mengacu ke hasil mapping pada bab 2 dan bab 3 itu. Bab 5 Mbak, next slide ke-20. Bab 5. Oke, ini kriteria keberhasilan. Jadi tadi sudah ada di bab 2 kondisi umum, kondisi awal masyarakat seperti apa, dan dilakukan program, lalu dilaksanakan konsultasi RIPPM dengan stakeholder yang tadi kepala desa, kecamatan, kelurahan, bapeda maupun perusahaan yang ada di sekitar tambang. Lalu bab 4 tadi program-programnya teman-teman, ring 1, ring 2, ring 3 yang teman-teman buat, dan teman-teman mungkin MOU dengan stakeholder. Dari hasil need assessment dituangkan di bab 4, baik itu program, biaya, lokasi, waktu pelaksanaan. Nah, di bab 5 ini kriteria keberhasilan ini berisi mengenai apa aja kriteria keberhasilan yang dicapai dalam pelaksanaan program PPN dalam bentuk output dan outcome, teman-teman. Jadi lebih tidak dengan bahasa dewa.
meningkatkan IPM sekian persen, gitu kan, menjadikan masyarakat adil, makmur, sejahtera, ya gitu ya teman-teman ya, gitu kan. Jadi lebih ke outcome yang real bab 5 ini. Ketika di bab 4 kita bicara tentang pendidikan, beasiswa dengan dana, misalkan dengan dana 20 juta setahun, berapa outputnya? Siapa yang kita beasiswain, outputnya berapa? Setahun misalnya 5 orang yang kita beasiswain, gitu kan? Terus sarana prasarana pendidikan, apa nih? Dengan nilai 200 juta, apa sarana prasarana pendidikan? Memberikan sumbangan kepada 2 SMK, 2 SMA, laptop sebanyak berapa? Outcome-nya apa? Meningkatkan minat belajar terkait dengan ilmu teknologi komputer misalkan gitu kan ya. Nah, jadi outputnya terukur gitu. Oke, next ini format tabelnya. Oke, format tabelnya nanti disesuaikan. Teknisnya teman-teman lebih tahu lah nanti ya seperti apa. Lalu ini program utamanya 8 aspek ya teman-teman, wajib 8 aspek, nggak boleh kurang, boleh lebih silahkan. Lalu terus next, nah ini ke parameter keberhasilan program yang tadi sudah saya sampaikan bahwa program itu berhasil kalau dia ada kolaborasi multi stakeholder, adanya sharing program tadi. Nah, tujuannya tercapai, dia tepat sasaran, dia konkret, yang adanya peningkatan di situ, baik dari pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Tepat sasaran. Jadi itu di rank 1, rank 2-nya tepat sasaran. Enggak nanti teman-teman programnya ada di rank 1, rank 2, tapi pelaksanaan programnya di Palembang enggak di rank 1, rank 2, tapi pelaksanaan programnya di Palembang kan enggak tepat sasaran ya. Gitu kan? Harusnya yang adanya di Kabupaten Lahat, Muarantara atau apa. Jadi melenceng ke Palembang atau ke mana gitu ya. Ke Jambi. Nah, itu kan kemarin tuh Sumsel Por Letlon lelah ini kayaknya sudah, mic-nya aja lelah nih, apalagi yang denger ya kayak di sini udah lelah. Ya udah deh kalau kayak gitu saya satu slide lagi lah. Intinya di sini ada kolaborasi, ada pencapaian tujuan, ada tepat sasaran. Jadi sharing budget, sharing program, gimana goalsnya itu harus tepat sasaran gitu ya. Dan ada peningkatan pembangunan kesejahteraan dari 8 aspek tersebut. Oke, next, ini yang terakhir, ini terkait pelaporan dan sanksi. Nah, jadi teman-teman kenapa wajib pelaporan dan sanksi? Kenapa tadi di awal disampaikan bahwa wajib RIPPM, menyusun dokumen RIPPM, sanksinya nanti bisa jadi RKB tidak disetujui apabila tidak menyampaikan dokumen RIPPM. Nah, sedangkan sanksi-sanksi administrasi lainnya di sini bisa jadi tidak, yang pertama peringatan tertulis, lalu ada penghentian sementara dan sebagian sepertinya sudah dilaksanakan ya, ada teman-teman mungkin yang ada penghentian sementara dan sebagian ya, atau keseluruhan. Dan yang terakhir sudah ada kita pencabutan IUP dan IUPK. Jadi selama mungkin dikira selama ini nggak ini ya apa, udah gampang PPM nggak usah dilaksanain, tapi kita cek lagi sanksinya bisa untuk peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian, dan sampai dengan pencabutan. Oke. Terakhir, ini teman-teman yang butuh program-program contekan, silakan teman-teman ATM amati tiru modifikasi dari buku Tamasya. Di situ ada linknya, teman-teman silahkan klik link di situ dan boleh belajar di sana untuk
meniru maupun memodifikasi ya program-program yang sudah berhasil dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lain. Oke, selesai. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Kalau Mbak Erini tadi bilangnya salam biar semangat, salam tambang mensejahterakan masyarakat, saya lebih simpel lagi. Kalau saya bilang PPM, teman-teman bilang salam tamasya, oke? Bisa ya, biar seger. PPM, salam tamasya. Oke, terima kasih. Silakan Pak moderator. Ya, terima kasih Bu Ika. Wah, ini teman-teman ini Bapak Ibu masih menjaga semangatnya ya. Belum diminta apresiasinya untuk tepuk tangan, sudah tepuk tangan dulu. Sekali lagi lah boleh tepuk tangan. Di sini ada beberapa ya, coba saya meresum gitu catatan dari pemaparan materi dari Ibu Ika tadi ya, mengenai satu perbedaan CSR dan PPM. Yang tadinya kita sebelumnya kita kurang paham, wah CSR tambang kita sering sebut seperti itu. Sekarang kita untuk di sektor pertambangan minerba kita pakai istilahnya PPM ya. Jangan lagi CSR karena PPM itu ternyata bagian dari CSR. Dan PPM itu wajib tadi disampaikan itu karena berdasarkan Undang-Undang PT, Undang-Undang Minerba yang baik yang lama 2009 sampai pembaruan di Undang-Undang 3 2020 itu normanya wajib. Ya, terus berikutnya juga ternyata PPM itu hanya untuk masyarakat sekitar tambang yang kena dampak. Bukan kita tambangnya di Palembang, orang Sulawesi yang kita berdayakan. Seperti itu konsepnya, beda dengan CSR yang kalau misalkan perusahaan rokok ya pabriknya di Jawa ya bisa ada beasiswa bulu tangkis ya perayaan 17-an dia bisa di mana-mana. Lalu dia juga biayanya dari biaya operasional bukan dari keuntungan karena dibilangnya kok sama dari keuntungan dia berbagi keuntungan. Padahal ternyata kalau PPM